Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raffi Anak Lutfi-Fansyah. NIM saya 2892050021. Mata kuliah Pendidikan Agama Islam semester 3, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Dosen pengampu Bapak Solahuddin Muai MM. Saya kuliah di Universitas Pancasila Bekasi. Di sini saya ingin menjelaskan tugas UAS, yaitu tentang agama Islam. Di sini ada pengertian akhlak dalam Islam, yaitu akhlak merupakan sebuah sistem yang mengatur tindakan dan pola sikap manusia dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Dalam ajaran agama Islam, sistem nilai tersebut merupakan sumber ijtihad sebagai salah satu metode berpikir secara Islami. Akhlak memicu terjadinya tindakan dan hubungan antara Allah sesama manusia dan alam semesta. Nah, di sini ada sumber agama dan ajaran Islam. Yaitu sumber agama Islam atau sumber ajaran Islam adalah Quran dan Al-Hadis. Jelas pula bahwa ajaran Islam adalah ajaran yang bersumber dari agama Islam yang dikembangkan oleh akal pikiran manusia yang memenuhi syarat untuk mengembangkannya. Di sini ada yang pertama ada Al-Quran. Secara etimologis, kata Al-Quran berasal dari bahasa Arab Al-Quran yang berarti bacaan. Menurut istilah Al-Quran sebagai kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril yang menggunakan bahasa Arab sebagai ijazah atau bukti atas kerasulan Nabi Muhammad SAW dan sebagai pedoman hidup bagi manusia serta sebagai media dalam mendekatkan diri kepada Allah SWT dengan membacanya. Nah, di sini ada keutamaan Al-Quran ditegaskan dalam sabda Rasulullah antara lain, yaitu sebaik-baik orang di antara kamu ialah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Umatku yang paling mulia adalah hufaz atau menghafal Al-Quran. Hadis riwayat Tirmidzi. Nah, di sini ada fungsi Al-Quran. Yang pertama ada hudan, yaitu petunjuk bagi umat manusia. Yang kedua ada rahmat, artinya kasih sayang Allah pada umat manusia. Yang ketiga di sini ada bayinah, yaitu bukti penjelasan tentang suatu kebenaran. Yang keempat di sini ada furqan, yaitu sebagai pembeda antara yang hak dan batil, benar dan salah, halal dan haram, indah dan jelek, serta yang dilarang dan yang diperintahkan. Yang kelima ada mu'izah atau pelajaran bagi manusia. Yang terakhir ada syifa, artinya obat untuk penyakit hati. Nah, di sini yang kedua ada hadis. Pengertian hadis dapat diartikan menurut dua cara, yakni menurut bahasa dan menurut terminologi. Hadis menurut bahasa terdiri dari beberapa arti, yaitu yang pertama jadid yang berarti baru, yang kedua qorid yang artinya dekat, dan yang ketiga khobar yang artinya berita. Sedangkan pengertian hadis secara terminologis adalah segala sesuatu yang didasarkan pada Nabi Muhammad SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, pernyataan, qauliyah, fi'liyah, takrir. Nah, di sini ada hubungan as-sunnah dengan Al-Quran. Ada tiga. Yang pertama sebagai bayan atau menerangkan ayat-ayat yang sangat umum. Yang kedua sebagai takrir atau memperkokoh dan memperkuat pernyataan Al-Quran. Yang ketiga di sini ada sebagai bayan, taudih atau menerangkan maksud dan tujuan sesuatu. Nah, di sini ada perbedaan Al-Quran dan As-Sunnah atau hadis sebagai sumber hukum. Yang pertama ada Al-Quran bersifat qat'i atau mutlak kebenarannya, sedangkan As-Sunnah bersifat zanni atau relatif, kecuali hadis mutawatir. Yang kedua di sini ada seluruh ayat Al-Quran mesti dijadikan sebagai pedoman hidup, sedangkan tidak seluruh hadis dapat dijadikan pedoman hidup karena di samping ada hadis sahih, ada pula hadis yang dhaif. Yang ketiga ada Quran sudah pasti otentik lafaz dan maknanya. Sebaliknya As-Sunnah belum tentu otentik lafaz dan maknanya. Yang keempat di sini ada apabila Quran berbicara tentang masalah-masalah akidah atau hal-hal yang gaib, maka setiap muslim wajib mengimaninya. Sedangkan apabila As-Sunnah berbicara tentang masalah-masalah akidah atau hal-hal yang gaib, maka setiap muslim tidak diharuskan mengimaninya, seperti halnya mengimani Al-Quran. Yang kelima, berdasarkan perbedaan tersebut, maka yang pertama, penerimaan seorang muslim terhadap Al-Quran hendaknya didasarkan pada
keyakinan yang kuat. Sedangkan penerimaan seorang muslim terhadap as-sunnah harus didasarkan atau keraguan-keraguan atau dugaan-dugaan yang kuat. Hal ini bukan berarti ragu pada Nabi, tetapi ragu apakah hadis itu benar-benar berasal dari Nabi atau tidak, karena adanya proses sejarah kodifikasi hadis yang tidak cukup memberikan jaminan keyakinan. Di sini ditinjau dari sudut sifat atau atribut. Si periwayat hadis dapat dipecah menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama, hadis sahih atau benar di mana perawinya terkenal orang baik dan boleh dipercayai. Hadis sahih memenuhi persyaratan sebagai berikut. Yang pertama, ada sanadnya bersambung. B. Diriwayatkan oleh penutur atau perawi yang adil. Yang C. Memiliki sifat istiqomah, akhlak baik, tidak fasik, terjaga muruah atau kehormatannya. Yang D. Dan kuat ingatannya. Yang E. Hadisnya musnad. Maksudnya hadis tersebut disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, matanya tidak mengandung kejanggalan atau bertentangan atau syah, serta tidak ada sebab tersembunyi atau tidak. Yang kedua, ada hadis hasan atau baik di mana perawinya tidak mencapai derajat perawi hadis sahih, tetapi tidak diketahui ada cacatnya. Yang ketiga, ada hadis dhaif atau lemah di mana perawinya diragukan keberadaannya. Sini yang ketiga ada istihad, yaitu istihad berasal dari kata istihada yang berarti mencurahkan tenaga dan pikiran atau bekerja semaksimal mungkin. Sedangkan istihad sendiri berarti mencurahkan segala kemampuan berpikir untuk mengeluarkan hukum syar'i dari dalil-dalil syara, yaitu Al-Quran dan hadis. Sini ada syarat-syarat yang istihad. Yang pertama, Anda memiliki pengetahuan yang luas dan mendalam. Yang kedua, memiliki pemahaman mendalam tentang bahasa Arab, ilmu tafsir, usul fikih, dan tarik atau sejarah. Yang ketiga, mengenal cara-cara mengistimbatkan atau perumusan hukum dan melakukan qiyas. Yang terakhir, memiliki akhlakul karimah. Di sini ada macam-macam istilah. Yang pertama, isma. Isma menurut bahasa artinya sepakat, setuju, atau sependapat. Sedangkan menurut istilah adalah kebetulan pendapat ahli ijtihad Nabi Muhammad SAW sesudah beliau wafat pada suatu masa tentang hukum suatu perkara dengan cara musyawarah. Hasil dari isma adalah fatwa, yaitu keputusan bersama para ulama dan ahli agama yang berwenang untuk diikuti seluruh umat. Yang kedua, di sini ada qiyas. Qiyas yaitu berarti mengukur sesuatu dengan yang lain dan menyamakannya. Dengan kata lain, qiyas dapat diartikan pula sebagai suatu yang upaya untuk membandingkan suatu perkara dengan perkara lain mempunyai pokok masalah atau sebab akibat yang sama. Yang terakhir, yang ketiga, ada istisan. Istisan yaitu suatu proses perpindahan dari suatu qiyas kepada qiyas yang lainnya yang lebih kuat atau mengganti argumen dengan fakta yang dapat diterima untuk mencegah kemudaratan, atau dapat diartikan pula menetapkan hukum suatu perkara yang menurut logika dapat dibenarkan. Nah, terima kasih atas video presentasi tugas UAS saya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih.